hukum menerima pasti melahirkan kasih, ya. Dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih, umumnya berterima kasih. Di hukum kalau Anda menerima sesuatu pasti akan Anda memberikan sesuatu, ya, walaupun cuma ucapan. Sebagai contoh, Bapak Ibu kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? Minimal kita akan ucapkan terima kasih. Maksudnya minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu, di atas apa yang telah kita terima itu. Karena itu di Quran diajarkan kalimat yang sangat indah. Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat. Ada yang memberikan dunia yang kecil saja ibu ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan, ya, oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan, ya. Dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita, ya. Lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? Maka diajarkan ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika Allah sudah memberikan Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita, maka sikapi Rahman dan Rahim ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini. Kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan, dan bagaimana mempraktekkannya dalam real kehidupan kita. Itu poinnya. Karena nanti hebatnya, ada yang ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan benar, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Kita akan lihat, ya. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin masuk kategori itu atau tidak? Ya, kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sikap kita. Baik. Kita mulai bahasan kita, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membahas dengan detail, karena itu kami mohon kesabaran, ya, karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus, kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pemahaman yang mendetail yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Kita tulis sejenak. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke. Baik. Mari kita lihat sejenak, kita pecah dulu kalimatnya. Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al. Satu. Kemudian kedua hamdu. Ya. Dan tujukan kepada Allah menggunakan kata Rabb. Setelah ada Allah dimunculkan sifat Rabbnya, ya, tiga digabungkan, ya. Kemudian Al-Alamin, Rabbil Alamin, keempat. Ada 4 frase di sini yang harus kita pecah, kita pahami, dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut, ya. Ibu bapak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ribuan kali pun tidak paham maksudnya, tidak akan dapat keutamaannya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki 2 fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan, sekarang saya pelankan, agak lambatkan karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas, ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki 2 fungsi utama. Satu, ada yang dikenal dengan nama al-at-ta'rif. Ini seringkali kami bahas, al-at-ta'rif atau ma'rifah, yaitu huruf al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu, ya, mengkhususkan sesuatu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, Bu, ya. Kalau kita katakan car, banyak di luarnya, ya, yang mana saja. Tapi kalau saya sudah katakan the car, yang itu, ya, bukan yang lain. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya. Misal, masjid. Kalau disebutkan masjid, masjid mana saja, ya, saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya.
Tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami, ya maksudnya Masjid Al-Istiqomah ini, masjid ini, ya. Maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya. Al-masjid, ya. Ana dzahib ilal masjid, saya mau pergi ke masjid itu, bukan masjid yang lain. Tambah al di depannya. Ya, jelas ya? Contoh, ini yang paling gampang. Kalimat salat dalam Al-Qur'an, kalimat salat bila dalam makna ibadah dimaksudkan dalam bentuk ibadah, itu seluruhnya menggunakan al. Menggunakan al. Ya. Lihat kalimat salat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Kalimat salat kedua, Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semua pakai alif lam. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah. Ada alif lamnya. Ya. Semua ada. Masya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan salat tanpa alif lam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bisa saja tanpa alif lam. Begini tulisannya. Ya. Kalau tulisan salat tanpa alif lam itu bebas artinya, umum. Silahkan tunaikan salat, mau lambat silahkan, mau cepat-cepat pilihan, mau khusyuk silahkan, mau tidak juga bebas. Salat bagaimana saja silahkan. Ya. Tapi ketika ditambahkan al di depannya berubah at-ta'rif ma'rifah. As-salat bukan salat biasa, tapi salat tertentu yang ada aturannya. Salat khusus yang ada petunjuknya. Seakan-akan Quran memberikan isyarat, silahkan tunaikan salat tapi tidak sembarangan. Ikuti aturannya, ikuti ketentuannya. Ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak bebas kita lakukan. Ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi SAW, Al-Bukhari nomor hadis 631. Ya. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Silahkan kalian salat, salatlah kalian, tapi jangan sembarangan. Ya. Silahkan salat seperti melihat saya salat. Ya. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Ibu, ya, sedikit saja ya. Ibu bisa bayangkan kan? Kita sekarang tidak hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi SAW, masuk ke Masjid An-Nabawi, sholat di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, lihat kalimatnya, kata Nabi ini, langsung dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Silakan anda sholat lagi, karena anda belum sholat. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai salam, diulang lagi oleh Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Silakan anda sholat, karena anda belum sholat. 3 kali diulang oleh Nabi. Ibu bisa bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, ternyata saat sholat, Nabi melihat sholatnya bermasalah. Ya. Ini sahabat saja, hidup di zaman Nabi, bersanding dengan Nabi, menunaikan sholat, diluruskan oleh Nabi, dan tidak merasa aman, maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, tidak hidup bersama Nabi, dan tidak ingin belajar sholat seperti Nabi, maka tidak akan aman sholatnya. Ya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Ya, disebut oleh Al-Bukhari dengan babul musifis shalah, bab orang yang salatnya tidak bagus. Ya. Lalu diajarkan oleh Nabi salat dari awal sampai akhirnya, ya, dari takbir sampai dengan salam, dan ditunjukkan pada orang tersebut serta kepada kita. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti saya menunaikan salat ini. Pelan-pelan. Hal yang kedua, jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Handphone, bahasa Arabnya naqal. Ya. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain, pakai alif lam. An-naqal. Jelas? Spidol, kolam. Kalau ingin saya sebutkan di antara spidol yang ada yang ini, al-qalam. Tisu, mindil. Kalau saya ingin sebutkan yang ini, bukan yang ini, al-mindil. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan. Fungsi al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. Al berfungsi untuk al-istighraq. Istighraq. Al-istighraq, yaitu huruf al yang menunjuk pada makna sesuatu yang luas dan total, komprehensif, luas, total.
Komprehensif. Pelan-pelan. Yaitu huruf al yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas, total, komprehensif, seluruhnya. Pelan-pelan. Jikalau saya sebutkan misal al bermakna istighraq, al masuk kepada kata bait. Apa artinya bait? Rumah, ya. Saya sebutkan al bait, maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu, seluruhnya, ya, tanpa kecuali. Al masjid, alnya maksudnya istighraq, segala yang berada di masjid ini seluruhnya, yang terikat oleh areanya, ya, tanpa kecuali sedikit pun. Perhatikan, al di sini dimasukkan dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alnya bukan masuk pada golongan yang pertama ta'rif, tapi yang dimaksudkan al-istighraq. Jika kita ingin memuji Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, maka pujilah Allah secara total, ya, total. Jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya. Sambungkan dengan yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia, sifat rahimnya kebahagiaan akhirat. Karena kita diberikan dunia dan akhirat, maka adab kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini, al. Pertama, kalau Anda ingin berterima kasih kepada Allah mesti total, ya, total. Total dalam arti, satu, jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu. Maaf, bisa. Kadang-kadang situasi suka begini, ya. Kita sudah inginnya total, tapi kalimat kita malah mengecilkannya. Ada seorang sakit, dirawat di rumah sakit, sudah lebih baik. Ditanya, Ibu bagaimana keadaannya? Ya, alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau sudah alhamdulillah, jangan pakai ya lagi. Ya, alhamdulillah, nggak usah. Karena sudah pakai al. Al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya. Sudah selesai, ya. Pak, gimana proyek yang kemarin? Sudah ada kemajuan sih, tapi ya alhamdulillah. Jangan pakai tapi, ya. Kalau sudah alhamdulillah, kalimat tapi, walaupun, ya, itu hilang semua, ya. Karena kita arahkan total. Jadi jangan disertai oleh apapun, ya. Al itu, kalimat al, kalau dimasuki kalimat lain, maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya, maka berkurang maknanya, ya. Seperti kata Islam misalnya, ya, al-Islam itu. Di Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit, ya. Saya tanya misalnya, kalimat luas, maknanya luas tidak? Luas. Seluas apa? Nggak ada batas. Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain, luas masjid, maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja. Luas rumah, maka terbatas kalimat rumah oleh kata kalimat luas oleh kata rumah, ya. Seluas rumah itu saja, ya. Sama dengan Islam. Jadi kalau dibatasi, misal, maaf, ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal, ya, yang ada kacau-kacau itu, ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan terpecah, berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sempurna kalimatnya, ya. Kalimat yang sempurna, yang sudah mapan, justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang, ya, keluasan maknanya. Jelas di sini? Demikian kata al. Masya Allah, ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total, ya, jangan sertakan yang lain, ya. Luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawadhuan, ya, bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak, ya. Ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah, ya, bukan punya kita. Jadi ketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan pada kita mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok, peran saya nggak ada. Ada ketawadhuan di situ, ya. Awas, hati-hati, yang kedua ini agak sulit nih, agak sulit. Jadi Anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kita nggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ, ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal, ya, pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan.
tiga hal ini bertambah, ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang. Ya, Masya Allah. Ibu misalnya ya, anaknya mohon maaf ya, bagus prestasi di sekolahnya, dipuji oleh temannya. Masya Allah Bu, anaknya luar biasa ya, pintar, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan Alhamdulillah, selesai. Artinya seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak punya peran apa-apa kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya. Dan ibu katakan itu sebagai tawadhu, bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja, Allah yang berkehendak. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya, mengambil sedikit saja dari pujian itu sudah salah. Alhamdulillah Bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami. Tapi ya kita juga berusaha ya, siapa dulu dong ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia. Itu sudah berkurang. Ya. Jelas Pak ya? Ya. Sama dengan Anda juga dapat jabatan misalnya, ada promosi jabatan. Selamat Pak, Alhamdulillah ini kebaikan yang Allah berikan kepada kami. Tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Saya ini begini-begini, nah tuh begini-begini itu sudah mulai muncul. Ya. Karena pernah terjadi Korun. Ya. Tahu Korun? Tahu di mana? Korun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi Korun punya bapak namanya Yesar. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yesar. Di bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Korun. Musa punya bapak namanya Imran, Korun punya bapak namanya Yesar. Dua-duanya anaknya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya, gak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Korun itu kaya atau miskin? Tuh, sudah salah. Akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, Korun itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya, bagaimana cara paling cepat supaya bisa kaya, punya sepupu Nabi. Tapi halal caranya. Cara yang paling gampang, minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa, punya kecerdasan, minta didoakan, diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung Bu, Pak, tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir itu biasa. Korun ini tingkat kesombongannya luar biasa. Ya. Kalau Anda punya berangkas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, disampaikan, disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan. Disimpan, disembunyikan. Korun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun Korun jalan, itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci harta bendanya saja ya. Anda bisa bayangkan, dan tidak terpikul itu ya, saking luar biasa banyaknya ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu ya, ada yang lebih kaya. Jadi nggak pantas untuk sombong, karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Quran surah ke-28, kita pakai Quran saja, ayat 77. Ketika diingatkan di ayat 77-nya, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan, diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh, yang seangkatan, yang sepantaran ya. Kata mereka, hei Korun, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya, tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat, supaya bekal mencari akhirat ya. Maksudnya begini Pak, Ibu, cara memahaminya,
Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya. Ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran. Ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini. Ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini. Puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu. Ya. Ini menurut Allah, kamu memang nggak sanggup banyak bangun malamnya, tidak sanggup banyak puasanya. Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu. Ya. Digunakan itu. Di hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru, salah. Ya. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat 78-nya. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Saya dikasih ini, bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah, bukan cuma satu, Bu. Dia nggak ngambil sedikit saja. Ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit, alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau enggak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakhasafna, maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan dia plus harta-hartanya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita akan lihat saat kita bersyukur apa yang diberikan, saat kita kufur apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jelas di sini? Nah, jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain gak usah masuk. Plus diri kita pun jangan merasa unggul. Ya. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita. Baik rahman dunia atau maslahat kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas di sini?